Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia dimanapun kalian berada. Nah, anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini kita masih akan tetap membahas tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Minggu kemarin kalian sudah membaca sebuah teks tentang salah satu sumber energi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, terutama dalam memanfaatkan sumber energi yang ada. Nah, simak pembahasan berikut ini. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara dalam memanfaatkan sumber energi. Masih di tema 2, selalu berhemat energi. Perhatikan baik-baik ya. Apa itu kewajiban? Kalian tahu tidak kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalian tahu apa sih itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, ya. Jadi berbeda antara hak dan kewajiban. Kalau kewajiban tadi adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tapi kalau hak itu berarti segala sesuatu yang harus didapatkan atau yang harus diterima oleh setiap orang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepada diri sendiri. Jadi kita punya kewajiban terhadap diri sendiri. Contohnya apa saja sih? Yang pertama adalah makan dan minum. Kemudian berpakaian, menjaga kebersihan dan kesehatan diri, patuh terhadap hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Nah, itu adalah beberapa contoh kewajiban kita sebagai warga negara terhadap diri sendiri. Kemudian, yang kedua adalah kewajiban kita sebagai sesama makhluk hidup. Berarti yang ada hubungannya dengan orang lain, dengan makhluk hidup lain. Nah, apa saja kewajiban kita? Yang pertama adalah menjaga kelestarian alam, saling tolong-menolong, melaksanakan kerja bakti bersama. Nah, ini adalah beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai sesama makhluk hidup dan kepada makhluk hidup lainnya. Yang ketiga adalah kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ya, apa saja kewajiban kita sebagai umat? Nah, yang pertama pastinya beriman dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian beribadah dengan ikhlas, meminta ampun dan bertobat. Nah, demikian itu tadi adalah kewajiban kita sebagai warga negara
yaitu kewajiban kepada diri sendiri, kewajiban kepada sesama makhluk hidup, dan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang kewajiban kita sebagai warga negara, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang hak kita sebagai warga negara. Masih ingat kan tadi hak itu apa pengertiannya? Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Nah, hak kita sebagai warga negara itu apa saja? Ini mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk berpendapat, hak merdeka dalam memeluk agama. Maksudnya kita bisa memilih agama yang kita yakini. Kemudian hak berikutnya adalah mendapatkan pendidikan atau pengajaran, mendapatkan kesejahteraan sosial, mendapatkan jaminan keadilan sosial, dan mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional. Itu adalah beberapa contoh hak kita sebagai warga negara. Nah, anak-anakku, di minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang sumber energi, yaitu listrik. Nah, karena kita barusan tadi membicarakan tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, maka kita juga harus mengetahui hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan sumber energi. Nah, tetapi kita lihat dulu ya gambar-gambar berikut ini. Nah, ini misalnya punya beberapa gambar. Nah, yang pertama ini adalah gambar pemborosan air, dan perilaku ini menurut kalian sudah hemat energi kah? Tidak ya, ini adalah perilaku pemborosan air. Seharusnya ketika sudah selesai atau ember sudah penuh, maka keran air harus dimatikan. Nah, gambar berikutnya ini siapa ini yang sedang tidur tapi TV-nya menyala, laptop menyala, handphonenya menyala. Nah, ini juga tidak boleh. Ini adalah pemborosan energi listrik. Kemudian, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Ketika kalian tidur, maka handphone, komputer, dan lain-lain yang tidak perlu kita gunakan harus dimatikan. Ini juga tidak boleh, tidak bagus ya. Nah, ini ketika kalian akan meninggalkan suatu ruangan, nah ini kipas anginnya masih dalam keadaan menyala, lampu menyala, komputernya menyala. Ini juga perilaku yang tidak mencerminkan kewajiban kita dalam memanfaatkan sumber energi. Nah, jadi kewajiban kita itu bagaimana sih dalam memanfaatkan sumber energi? Kita lihat berikutnya. Nah, ini tadi kalian sudah lihat ya, hal-hal atau perilaku yang tidak mencerminkan kewajiban kita dalam memanfaatkan sumber energi. Nah, sekarang ini adalah kewajibannya itu apa saja dalam memanfaatkan energi. Yang pertama adalah mematikan lampu, televisi, komputer apabila sudah selesai. Mematikan lampu saat tidur, mematikan lampu pada siang hari, membuka dan menutup kulkas atau lemari es seperlunya, menghidupkan alat elektronik yang dibutuhkan saja, menghemat bahan bakar, berjalan kaki atau bersepeda jika ingin bepergian dengan jarak yang dekat, menghemat air, menyirami tanaman seperlunya, menutup keran air jika selesai digunakan. Yang terakhir adalah menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Nanti
kita akan belajar juga apa sih sumber energi alternatif itu, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui kewajiban kita, maka kita juga harus mengetahui apa sih hak kita dalam memanfaatkan sumber energi. Yang pertama adalah memanfaatkan energi listrik sesuai kebutuhan. Ya, kita boleh menggunakan listrik, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan. Menyetrika, menonton TV, menggunakan mesin cuci, mendapatkan penerangan, itu hak kita. Mencari keuntungan dari minyak bumi, ini misalnya kita dalam pengolahan minyak bumi itu menjadi bahan bakar. Nah, itu kita bisa dapatkan manfaatnya dari minyak bumi. Nah, memanfaatkan minyak bumi untuk kehidupan sehari-hari, sama ya. Mengelola minyak bumi sebagai sumber pengolahan seperti pengolahan besi untuk membuat peralatan dapur. Nah, itu jadi manfaat-manfaat dari pengolahan minyak bumi. Menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Itu adalah hak kita atas sumber energi. Jadi kita juga boleh memakai, tetapi jangan lupa kewajibannya yang tadi ya. Kemudian ini adalah alasan pentingnya kita harus hemat energi. Yang pertama, lihat itu kasihan banget itu buminya sampai mau meledak gitu termometernya. Ada yang tahu ini maksudnya apa? Ini adalah pemanasan global. Jadi bumi kita itu sudah sangat panas sekali. Nah, dengan menghemat energi itu akan mengurangi efek pemanasan global. Terus kemudian yang kedua, ini gambar apa? Ini pasti sering lihat. Ini adalah gambar PLN ya. Simbolnya itu seperti ini biasanya. Nah, ketika kita hemat energi, maka akan mengurangi biaya tagihan listrik. Jadi kita kalau memakai listrik seperlunya, dengan ketika kita boros menggunakan listrik atau seperti tadi tidak pernah mematikan listrik ketika mau pergi, itu pasti tagihan listriknya juga akan berbeda. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini, listrik dapat digunakan masyarakat secara merata. Jadi pemerataan pengguna listrik. Jadi di desa-desa itu juga dapat jaringan listrik gitu ya. Jadi tidak hanya kita saja. Jadi energi itu bisa digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama, secara merata. Nah, itu manfaat atau pentingnya hemat energi. Atau kenapa sih kita harus hemat energi gitu ya. Kemudian ketika kita hemat energi, kita juga bisa menyelamatkan generasi kita berikutnya supaya mereka tidak kehabisan bahan atau sumber-sumber energi. Oke. Sampai di sini anak-anak, pembahasan kita tentang hak dan kewajiban kita baik sebagai warga negara dan hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan sumber energi yang ada di sekitar kita. Anak-anakku, baru saja kalian telah menyaksikan video penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara dalam memanfaatkan energi. Jadi kita sangat-sangat perlu dalam menghemat energi supaya kita bisa memanfaatkan atau menerima kebaikan dari sumber energi yang ada di sekitar kita dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, anak-anakku, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian selalu semangat dalam belajar, jangan malas, jangan bosan ya.
insya Allah kita segera dapat bertemu lagi dalam keadaan yang membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.